Oke, sekarang kita lanjut materinya. Sekarang kita masuk tentang perubahan wujud benda, ya, perubahan wujud benda. Saya perhatikan. Perubahan wujud benda. Ya. Nah, perubahan wujud benda ini dia secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kimia. Yang kedua atau yang pertama fisika, perubahan fisika. Yang kedua kimia. Bedanya apa? Kalau yang fisika itu artinya perubahan fisika dapat kembali ke bentuk asalnya lagi. Contohnya misal es batu mencair, bisa jadi es batu lagi nggak? Bisa. Berarti dia masuknya perubahan fisika. Kenapa? Karena dapat kembali ke bentuk asalnya lagi. Kalau kimia berarti tidak dapat kembali. Tidak dapat kembali ke wujud asalnya lagi. Contohnya misalnya nasi basi, ya udah berarti dia nggak bisa balik lagi ke bentuk nasi gitu. Kemudian kayu dibakar, ya dibakar jadi gosong, bisa nggak dia balik lagi ke bentuk semula? Nggak bisa, ya. Nah maka itu termasuk perubahan kimia. Paham ya perbedaan yang pertama, perubahan fisika dengan kimia? Kalau fisika itu bisa berubah, bisa balik lagi. Kalau kimia nggak bisa balik ke bentuk asalnya. Paham ya? Nah kita belajar yang perubahan wujud fisika dulu, ya. Sebentar. Perubahan wujud fisika, ya, zat benda berdasarkan zatnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada namanya zat padat, padat gini. Kemudian ada zat cair, ada gas gitu ya, biasanya digambarin gini segitiga. Nah nanti ini kita belajar perubahan fisika. Nanti padat menjadi gas, ya bisa gas menjadi padat dan seterusnya. Yang pertama padat ke cair dulu deh. Padat ke cair dulu itu namanya mencair, ya, mencair. Ya, contohnya es batu. Es batu ditaruh di tempat terbuka maka dia jadi cair. Kemudian kalau dari ini cair ya tulisannya, dari cair ke padat, ya, maka itu namanya membeku. Ya, contohnya misalnya air dimasukin ke freezer, ya, jadi membeku, gitu ya. Kemudian dari cair ke gas, ya, itu namanya menguap. Ya, menguap. Contohnya misalnya apa? Contohnya air dimasak, ya dimasak, ya lama-lama dia menguap, ya. Bahkan lama-lama bisa sampai habis airnya. Kemudian dari gas ke cair itu namanya mengembun. Mengembun. Contohnya misalnya kamu punya satu gelas air, kemudian kamu taruh di dalamnya itu es batu, ya es batu. Kemudian di sekitar gelasnya di bagian luar akan terdapat embun, titik-titik air. Ya itu bukan karena gelasnya bocor, bukan karena gelasnya bocor, tapi karena di sekitar kita itu kan ada uap air. Di sekitar kita ada uap air, nggak kelihatan kan kalau kita bernafas mengeluarkan uap air, ya kan. Nah di sekitar kita itu ada uap air tapi nggak kelihatan. Ketika dia terkena suhu dingin, uap air kan gas, berubah menjadi air, ya berubah menjadi cair sehingga jadi embun. Paham ya?
Nah, begitu juga misalnya kita pagi-pagi melihat di tanaman-tanaman kita pada basah, padahal semalam nggak hujan, ya. Padahal semalam nggak hujan, itu dari mana embun-embun itu? Nah, embun-embun itu juga terjadi penguapan. Jadi kalau di sekitar apa tuh namanya rumah kita, di sekitar kita pokoknya itu pasti ada uap air, kemudian terkena udara dingin, maka uap air tersebut akan berubah menjadi air, ya, atau nanti dinamakan embun. Paham ya sampai sini ya? Kemudian dari gas menjadi padat, ya. Gas menjadi padat atau dari padat menjadi gas dulu. Dari padat menjadi gas ini namanya menyublim. Contohnya misalnya kapur barus, ya kapur barus kamu beli, kamu taruh di toilet ya biar nggak ada kecoa, biar wangi ya. Itu nanti lama makin kecil ya, bukan karena dia dimakan kecoa ya, tapi karena dia menyublim. Tadinya gas berubah menjadi tadinya padatan ya, benda padat, zat padat kemudian berubah menjadi gas. Paham ya? Kebalikannya dari gas menjadi padat. Nah, ini namanya mengkristal. Mengkristal ya. Nah, mengkristal ini perubahan dari gas menjadi padat. Contohnya ya kalau misalnya kapur barus kan tadi kalau ditaruh di toilet menyublim. Berarti kalau pembuatan kapur barus berarti itu mengkristal dari gas kemudian dijadikan padat. Atau misalnya salju. Hujan salju itu kan beda sama es. Kalau es itu kan, kalau hujan es kena kepala sakit gitu ya. Kalau hujan salju kena kepala nggak sakit. Kenapa? Karena salju itu terbentuk bukan dari air, tapi dari uap air. Uap air yang terkena suhu sangat dingin ya, sehingga dia langsung jadi es, jadi salju. Paham ya? Nah, sehingga salju itu lembut. Kenapa? Karena dia terbentuknya dari uap air yang membeku. Uap air yang membeku itu namanya memang kristal, bukan membeku. Paham ya? Uap air yang menjadi beku itu namanya mengkristal. Paham ya? Begitu. Kalau misalnya yang terjadi di Indonesia pernah terjadi hujan es batu itu bukan dari uap air, tapi dari airnya. Airnya terkena udara dingin di atas ya, sehingga jadi es batu ya, sehingga kalau kena genteng dia kultuk-kultuk gitu. Karena dia terbentuknya dari tetesan air. Kalau salju itu terbentuknya bukan dari tetesan air, tapi dari uap airnya, sehingga dia lebih halus, ya, lebih lembut, ya. Nah, itu disebut namanya peristiwanya mengkristal. Paham ya? Oke, ini untuk perubahan wujud benda, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan.